Pada video kali ini, kita akan ngomongin terobosan baru dari Google, yaitu Google melakukan survei kepada visitor website Anda langsung. Tapi, buat apa Google melakukan hal tersebut? Ternyata, hal ini dilakukan Google dalam rangka untuk mengetahui kecepatan website teman-teman. Ingin tahu seperti apa surveinya? Dan ingin tahu bagaimana hal ini dapat berdampak terhadap website teman-teman? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kunewan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang terobosan baru dari Google, yaitu survei yang dilakukan langsung kepada visitor website teman-teman. Nah, buat apa Google melakukan hal ini? Nah, ternyata Google melakukan ini untuk mengetahui kecepatan dari website teman-teman. Tapi kecepatan seperti apa? Yaitu kecepatan website teman-teman menurut pengunjung. Nah, yuk mari kita simak beritanya secara langsung. Nah, berita ini saya dapatkan dari sebuah artikel di Search Engine Roundtable. Nah, pada artikel ini memberitakan bahwa Google menanyakan langsung kepada si pengunjung website atau si pengguna Google tentang seberapa cepat suatu website tersebut. Berita ini diturunkan tanggal 6 Agustus kemarin. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Berikut ini adalah foto dari Twitter ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan survei yang dilakukan oleh Google. Nah, Google bertanya seberapa cepat website ini loadingnya gitu. Jadi bayangin aja kalau website teman-teman ada fitur seperti ini. Jadi si pengunjung ditanyain seberapa cepat website ini. Pilihannya ada 4. Fast, average, slow, atau didn't notice. Jadi pengunjung hanya boleh memilih satu di antaranya. Nah, inilah dia survei yang kita maksudkan. Nah, pada Twitter yang lain disebutkan beberapa contoh yang lain. Dari Tyler Burke. Twitter ini saya dapatkan dari artikel yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Artikel di Search Engine Roundtable. Nah, ini. Jadi Google nggak langsung tiba-tiba nanyain gitu ya. Google permisi dulu. Pertama dia nanya, Anda pengen ngasih feedback nggak gitu kepada si pengunjung. Kalau kita jawabnya pengen, maka si Google langsung nanya seberapa cepat website ini. Twitter ini didapatkan pada tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi benar-benar baru ya. Oke, seperti teman-teman ketahui, pada awal tahun ya kalau nggak salah, Google merilis yang namanya Google Web Vital. Web Vital itu terdiri atas 3 jenis ini, yaitu pertama LCP ini atau Largest Contentful Paint, ini waktu yang diperlukan website teman-teman hingga muncul penuh. Jadi gimana itu ya? Pokoknya tampilan website teman-teman itu udah terlihat penuh gitu di halaman. Kalau dibukanya pakai smartphone, jadi halaman smartphone tuh full penuh gitu, nggak ada konten website teman-teman yang belum terload. Jadi terload full gitu. Tapi sebelum di scroll. Nah, itu LCP. Kalau FID ini adalah waktu yang diperlukan untuk website teman-teman tuh bisa untuk berinteraksi. Nah, kalau LCS ini waktu yang diperlukan website teman-teman agar halaman webnya itu layoutnya nggak berubah lagi gitu. Biasanya layout berubah nih gara-gara image ya. Kalau image itu terlambat di load, biasanya tiba-tiba pengen ngeklik tombol, tiba-tiba karena image-nya baru ke-load, jebret gitu kan. Jadi kita salah klik, malah ngeklik image-nya. Biasanya seperti itu. Sering terjadi juga pada iklan ya, Google Ads misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah LCS. Ini 3 poin penting dalam Google Web Vital. Nah, lalu apa hubungannya dengan website teman-teman? Nah, 3 hal ini sangat berhubungan dengan kecepatan website teman-teman. Nah, ayo mari kita langsung praktek ya tentang bagaimana mengukur kecepatan website teman-teman ya. Yang pertama, bisa pakai Google PageSpeed Insight. Nah, buat teman-teman yang developer mungkin udah terbiasa ya ngetes kecepatan website dengan tools dari Google ini. Tools ini gratis dipakai dan merupakan tools wajib kalau teman-teman ingin meningkatkan kecepatan website. Nah, kemudian apa? Kemudian GTmetrix.
Ini juga gratis, teman-teman tinggal masukin aja URL dari website teman-teman, akan langsung kelihatan perhitungannya. Dan terakhir itu adalah web page test. Nah, 3 tools untuk mengukur kecepatan website ini adalah 3 tools yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Ada beberapa tools lain, tapi itu nggak saya pakai ya. Oke, sekarang mari kita coba praktek langsung ya. Gimana kita mengukur kecepatan website teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah Google PageSpeed Insight. Teman-teman tinggal masukin aja URL teman-teman, kemudian klik Analyze. Nah, ini contohnya ya. Saya pakai website pribadi ya, kanadakurniawan.com. Kita tunggu sebentar. Seperti teman-teman lihat, ini sebelumnya hijau ya, 90-an. Tapi sekarang hasilnya malah orange, 89. Nah, artinya apa? Artinya tools ini hasilnya nggak tetap gitu. Tergantung banyak hal, jadi bisa berubah-ubah. Nah, oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk website ini, karena website ini masih sangat sedikit pengunjungnya, maka yang ada itu hanyalah data lab. Untuk di sini hanya satu ya, CLS-nya aja yang lolos. FCP sama LCP-nya nggak lolos ini. Nah, itu. Dan ini adalah hal-hal yang bisa saya perbaiki agar lolos dalam 3 faktor web vital yang sudah kita bahas tadi. Nah, oke, kita contoh lain. Nah, ini web projasaweb.com di salah satu artikelnya. Hasilnya 90, lumayan lah ya 90. Nah, seperti teman-teman lihat, ini kalau Kanada Kurniawan ini adalah data lab, tapi kalau Projasa Web itu ada origin summary. Nah, ini data ini diperoleh dari data langsung selama 28 hari pengumpulan data. Nah, ini ya. Dan walaupun nilainya 90, kelihatannya keren banget ya 90. Tapi kalau teman-teman baca di sini ditulis pakai huruf merah gitu, doesn't pass. Nah, artinya nggak lolos core web vitalnya. Karena apa? Karena cuma satu yang lolos. First input delay. FID-nya lolos, tapi yang lainnya itu nggak lolos. Artinya website Projasa Web ini masih jelek banget. Masih perlu perbaikan yang besar agar bisa lolos core web vital. Nah, ini ya. Ini masih ada banyak, masih ada 3 yang harus diperbaiki ya. Nah, itu untuk mengukur kecepatan dengan PageSpeed Insight dari Google. Ini tools wajib yang harus teman-teman gunakan ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada yang namanya GTmetrix. Nah, GTmetrix ini saya mengukur halaman yang sama ya, pengertian merek. Nah, di sini bisa teman-teman lihat PageSpeed skornya 95, YSlow skornya 86. Nah, tapi teman-teman jangan lihat yang ini. Ini jangan diperdulikan. Nah, walaupun ininya rendah, nilainya rendah, tapi halaman ini dapat di-load dalam waktu 1,3 detik. Nah, 1,3 detik ini lumayan cepat ya teman-teman. Kenapa? Karena sebagian besar halaman website itu butuh 8 detik baru di-load. Jadi untuk pakai GTmetrix ini ada triknya. Kalau teman-teman langsung masukin ke GTmetrix ke sini, pasti nilai teman-teman itu jelek ya. Coba kita analyze. Nah, coba teman-teman lihat. Kenapa kok bisa sampai 8 detik dan hasil skornya ini sama 95 dan 86, tapi di sini bisa sampai 8 detik. Kenapa seperti itu? Sedangkan di sini saat kita tes yang pertama ini bisa 1 detik. Nah, coba teman-teman lihat di tes server region dan usingnya apa gitu. Kalau untuk nilai yang tinggi, yang cepat gitu ya, teman-teman bisa pakai server regionnya Hong Kong atau Cina, pakai Chrome. Nah, tapi kalau teman-teman pakai India dan pakai Firefox, maka teman-teman nilainya akan jelek banget seperti ini. Nah, jadi supaya nilainya bagus, teman-teman pakai Hong Kong, Cina, dan pakai Chrome ya. Nah, itu dia triknya. Kenapa? Karena server Cina mungkin lebih dekat ketimbang India, sehingga waktu untuk ngeloadnya itu jadi semakin cepat. Nah, setelah teman-teman tahu skornya berapa, waktunya berapa yang dibutuhkan, teman-teman bisa evaluasi di bagian bawah ini. Di sini banyak sekali yang bisa teman-teman perbaiki untuk website teman-teman. Tinggal dilihat aja.
dibuka satu-satu, misalnya ini. Nah ini kan, nah ini ada perintahnya apa. Kalau teman-teman nggak ngerti, tinggal klik di sini ya. Nah kalau masih nggak ngerti baca ini, bacanya read more. Nah di sini penjelasannya lebih lengkap. Kemudian setelah itu ini ada banyak banget, teman-teman bisa lihat juga di YesLow-nya. Nah ini, wah ini masih banyak banget yang bisa saya perbaiki. Kemudian waterfall. Nah ini juga penting, teman-teman bisa lihat bagian apa yang perlu waktu load yang tinggi. Nah setelah mengevaluasi di sini, teman-teman bisa langsung perbaiki bagian mana aja yang perlu diperbaiki ya. Nah seperti itu. Kemudian ini timing, video history, oke. Nah itu untuk tools kedua, GT Matrix. Kemudian tools ketiga itu adalah Webpack Test. Nah, untuk Webpack Test ini yang paling lengkap penjelasannya ya, yang paling detail. Buat teman-teman yang pengen informasi detail bisa pakai Webpack Test. Tapi sayangnya memang tampilannya kurang keren gitu. Kok dibanding GT Matrix atau dibanding punya Google, tampilannya kurang keren, tapi informasi di dalamnya itu yang paling lengkap. Bahkan dia melakukan tesnya nggak sekali, 3 kali, kemudian dicari rata-ratanya. Jadi ternyata kok menurut Webpack Test ini waktu loadnya itu perlu 2,2 detik untuk web yang sama. Tapi untuk web vitalnya ini lolos semua. Nah di sini kalau teman-teman pengen lihat secara lebih rinci, bisa dilihat di sini, bisa lihat timeline atau track view atau lihat waterfallnya. Biasanya saya lihat waterfallnya. Ini waterfallnya, ini kelihatan ya, yang mana dulu yang di load, kemudian yang mana yang paling banyak ngabisin waktu gitu ya ngeloadnya. Nah ini bisa lihat. Nah jika teman-teman udah menemukan yang mana yang paling berat, yang membutuhkan waktu paling banyak untuk di load, teman-teman bisa perbaiki. Nah oke, itu ya, itu adalah 3 tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur kecepatan website. Nah, kita nggak akan bahas secara lebih detail ya bagian-bagiannya, karena ini akan banyak sekali pembahasannya dan lama sekali. Mungkin bisa berjam-jam kita membahas untuk satu tool saja. Kalau untuk ini aja, kalau dijabarin, ini bisa banyak banget teman-teman. Nah, ini kan, kalau teman-teman turunin ke bawah, ini bisa satu-satu. Dan masing-masing file ini harus dilakukan optimasi. Misalnya bagaimana supaya dia nggak render blocking gitu ya, gimana caranya. Nah ini harus dilakukan satu-satu, jadi bakal lama banget. Jadi teman-teman kalau ingin belajar lebih dalam, coba dulu lakukan tes, kemudian baca penjelasan yang ada di sini. Nah apa aja yang harus dilakukan, dibaca dulu penjelasannya, nanti teman-teman akan dapat clue-nya apa yang harus teman-teman lakukan. Sama ya untuk semuanya, teman-teman lakukan tes dulu, nanti bakal ada penjelasannya, dan teman-teman baca dengan tekun, teman-teman bakal tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu dia ya, 3 tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur kecepatan website. Jadi kita langsung aja masuk ke kesimpulannya. Yang pertama itu jangan tertipu dengan angka atau warna. Yang tadi itu ya, web saya angkanya 90, warnanya hijau, cantik banget gitu. Tapi setelah dilihat laporannya di bawah, itu nggak lulus gitu, nggak lulus core web vital gitu. Jadi jangan tertipu oleh angka atau warna. Kemudian teman-teman harus pahami apa aja istilah yang disebutkan tadi itu ya di core web vital itu. Itu yang saya jelasin tuh hanya sekilas, teman-teman harus baca lagi gitu apa maksudnya. Sekarang Google itu sampai mensurvei pengunjung website, bayangin aja. Niat banget gitu Google pengen tahu suatu website ini cepat atau enggak. Kalau menurut saya ini adalah cara Google untuk mengcompare hasil tes mereka dan hasil nyata yang dirasakan oleh pengunjung. Kira-kira seperti itu. Nah untuk kita sendiri, kita juga harus rajin-rajin melakukan tes. Karena apa? Nah karena meningkatkan kecepatan website itu adalah perjalanan bukan tujuan. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap meningkatkan kecepatan website itu selesai gitu. Dia itu bukan tujuan, karena ini adalah sebuah perjalanan. Jadi teman-teman harus lakukan terus. Ada kalanya website teman-teman itu tiba-tiba jadi lambat banget. Nah bisa jadi itu ternyata bukan karena settingannya, bukan karena apapun, tapi mungkin karena pengunjungnya udah terlalu banyak. Jadi servernya jadi kecapean, servernya nggak mampu gitu kan. Nah jadi bisa lambat atau bahkan down sama sekali gitu ya. Nah jadi mungkin itu ya beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari berita tentang Google itu melakukan survei kepada pengunjung website untuk mengetahui kecepatan dari website tersebut.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya harapkan video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.